Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar proyek logika Fuzzy, yaitu membuat sistem deteksi tingkat stres mahasiswa dengan Fuzzy Sukamoto. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Fajar Hanggoro Arianto dengan NPM 522044133. Dan di sebelah kanan saya ada saya Fajar Purma Putra dengan 522044135. Sebenarnya nama saya Setiawan Putra Mardika dengan NPM 52204111355. Kenalkan, nama saya Adi Prabuja Negara dengan NPM 52204111346. Saya Arya Vicky Suhada, NPM 52204111354. Baik, langsung saja kita ke materinya, latar belakangnya. Latar belakangnya adalah di sini kami semua mahasiswa, di mana masa perkuliahan merupakan fase transisi yang penting, di mana mahasiswa dituntut menjadi lebih mandiri, yang awalnya hidup di rumah, sekarang ngekos. Bertanggung jawab dan mampu beradaptasi dengan lingkungan akademik yang penuh tantangan, baik itu mengerjakan tugas, sosialisasi, dan lain-lain. Di lingkungan kampus, stres tidak ditangani dengan baik dapat menurunkan konsentrasi belajar, menghambat produktivitas, meningkatkan risiko dropout, dan berujung pada masalah kesehatan yang serius. Seperti kasus-kasus di mana banyak mahasiswa yang depresi dan bunuh diri. Nah, di sini kami mengangkat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pakar yang dapat mendeteksi tingkat stres mahasiswa secara akurat. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Fuzzy Sukamoto dalam mengolah parameter-parameter yang mempengaruhi stres mahasiswa. Baik, kenapa kami memilih logika Fuzzy? Karena logika Fuzzy itu logika Fuzzy itu yang merupakan salah satu bagian dari sistem pendukung keputusan maupun sistem pakar, karena dia itu bisa mengerti masalah manusia yang di mana dia bisa membedakan antara tidak hanya antara 0 dan 1, tapi ada nilai di tengahnya, misalkan enggak, sangat, atau mungkin lebih dari sekian dan sebagainya. Untuk ruang lingkupnya, untuk implementasi sistem pakarnya kami menggunakan metode Fuzzy Sukamoto dengan parameter masukan yang digunakan terdiri dari 5 variabel, yaitu kualitas tidur, performa akademik, hubungan dengan dosen, dukungan sosial, dan kondisi lingkungan. Yang ketiga, sistem ini hanya digunakan untuk mendeteksi tingkat stres mahasiswa, tidak sampai pada tahap diagnosis medis atau terapi. Kenapa demikian? Karena sistem pakar ini kami belum benar-benar menggunakan pakar atau belum benar-benar menggunakan kemampuan dari seorang pakar manusia. Di sini kami mengambil rules-rulesnya dan mengkombinasikan demikian rupa agar rules tersebut dianggap masuk akal untuk menjalankan sistemnya. Tujuannya Tujuan dari kita membuat sistem ini yaitu, nah kita mengembangkan sistem pakar berbasis Fuzzy Sukamoto ini untuk mendeteksi tingkat stres pada mahasiswa. Yang berikutnya, mengetahui efektivitas metode Fuzzy Sukamoto dalam pengambilan keputusan yang bersifat tidak pasti. Yang terakhir, menyediakan alternatif solusi teknologi untuk membantu pendeteksian stres di lingkungan kampus. Nah, manfaat dari sistem yang kita buat ini ada beberapa manfaat. Di antaranya, bagi mahasiswa, sistem ini digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui kondisi stres yang sedang dialami. Jadi ketika ada mahasiswa yang mungkin mengalami kayak anxiety itu, untuk langkah awal screeningnya bisa menggunakan sistem yang kita buat. Berikutnya, bagi institusi pendidikan, sistem ini dapat menjadi referensi dalam mengambil kebijakan atau intervensi terhadap kesejahteraan mahasiswa. Misalnya dalam lingkup kampus, itu terdapat mahasiswa yang mungkin jarang masuk atau di kelas hanya diam saja tidak aktif. Nah, di lingkup kampus ini bisa menggunakan sistem yang kita buat untuk mengulik atau ya, mencari tahu masalah apa yang sebenarnya dialami oleh mahasiswa itu. Ya. Berikutnya, bagi peneliti dan pengembang sistem pakar, penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan aplikasi berbasis logika Fuzzy, khususnya metode Sukamoto. Selanjutnya,
Kemudian sistem ini dirancang dari awalnya untuk aturan pajak di sini menggunakan sistem prioritas, menggunakan 48 aturan yang berupa event dengan 5 parameter sebagai parameter input dan digabungkan dengan operator in. Domain ini akan digunakan untuk mengimplikasi dan mengintegrasi. Nah, metode Shikamoto ini akan dipakai untuk menghitung output akhir secara berdasarkan kombinasi aturan dan nilai dari input. Selanjutnya, pengumpulan ini data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa informatika di UDY, dan kuesioner ini juga berisi 5 pertanyaan utama yang mencerminkan nilai dari variabel input, yaitu kualitas tidur, performa akademik, hubungan dengan dosen, hubungan sosial, dan kondisi lingkungan. Setiap pertanyaan ini memiliki 5 pilihan jawaban secara bertingkat. Artinya itu setiap jawaban terdapat nilainya masing-masing. Contoh pertanyaan seperti ini, contoh ini adalah bagaimana kualitas Anda. Mahasiswa ada pilihan, jadi nanti mahasiswa akan memilih sesuai kondisi kenyataan yang dialami oleh mahasiswa. Dan setiap jawaban itu memiliki nilai yang memiliki poin sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya untuk proses diverifikasi itu proses akhir untuk mengubah nilai dari output hasilnya itu menjadi nilai yang sudah atau nilai T. Nah, nilai akhir ini dihitung menggunakan metode rata-rata dengan bobot dan derajat dalam rentang 0 sampai 100 yang diklasifikasikan sebagai jika nilainya 0 sampai 74 maka akan diklasifikasikan sebagai normal, dan jika 35 sampai 65 itu diklasifikasikan sedang, dan jika dalam range 66 sampai 100 diklasifikasikan sebagai tinggi. Nah, kemudian nilai itu akan ditampilkan dalam bentuk deskripsi seperti dengan kamu sedang dengan nilai 50 seperti itu. Nah, ilustrasi contoh dari aturan pastinya itu kualitas hidup baik dan forma itu ya, hubungan dosen mahasiswa buruk dan hubungan sosial buruk dan kondisi sosial buruk, maka stresnya tinggi dan implementasi itu. Nah, sistem pakar untuk implementasi sistem pakar deteksi stres mahasiswa juga akan menggunakan Python dan framework Flex. Terdiri dari backend untuk menerima input dan modul file Shikamoto untuk menghitung tingkat stres melalui keanggotaan, aturan, dan diversifikasi. Nah, lanjut. Ini adalah parameter dan kategori dari fase yang digunakan, di mana kualitas tidur itu terdapat 2 kategori, baik dan buruk. Performa akademik terdapat 3 kategori, rendah, sedang, tinggi. Hubungan dosen mahasiswa terdapat 2 kategori. Dukungan sosial terdapat 2 kategori, dan kondisi kehidupan terdapat 2 kategori. Dari kombinasi kategori inilah kita mendapatkan 48 aturan fungsi yang diterapkan. Langsung saja kita praktik ke programnya. Oke, setting keberat. Nah, ini untuk tampilan dari program yang sudah kami kembangkan. Pada saat kita mulai, coba. Bagaimana kualitas tidur Anda? Saya akan mencoba nomor 3. Kemudian bagaimana performa akademik Anda? Saya akan coba ke nomor 2. Kemudian bagaimana hubungan Anda dengan dosen? Saya akan mencoba nomor 3. Kemudian seberapa besar Anda merasa didukung oleh orang-orang di sekitar Anda dalam artian keluarga, teman, atau komunitas dalam kampus, dan lain-lain. Saya akan mencoba dengan nomor 2. Kemudian bagaimana Anda menilai kondisi kehidupan Anda secara umum saat ini dari segi finansial, tempat tinggal, dan keamanan pribadi. Saya akan mencoba dengan nomor 5. Nah, di sini tingkat stres saya normal dengan skor 23,30. Nah, tugas besar ini kami mampu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, di mana output dari hasil tugas besar ini bisa kami jadikan sebagai salah satu pengalaman untuk pertama kali menerbitkan sebuah artikel. Kami menerbitkannya pada
Journal of Artificial Intelligence and Digital Bahasa dengan akreditasi Sinta 5. Untuk overview dari jurnal yang kami terbitkan kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya masukkan ke untuk link dari aplikasi webnya dan link jurnalnya akan saya sematkan di deskripsi video. Kemudian ini adalah data dari kuesioner yang kami kumpulkan dari teman-teman kami di Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya rasa sudah cukup. Nah, kesimpulan silakan. Kemudian untuk kesimpulannya, sistem basis logika fuzzy yang telah berhasil dirancang untuk mendeteksi tingkat stres mahasiswa secara akurat dengan memanfaatkan 5 parameter yang tadi sudah disebutkan, antara lain kualitas tidur, forma akademik, hubungan dengan dosen, hubungan sosial dan kondisi kehidupan. Dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto, maka sistem mampu mengolah data subjektif menjadi output numerik yang diklasifikasikan ke dalam kategori stres. Pendekatan ini efektif untuk deteksi dini dan pencegahan masalah kesehatan mental mahasiswa. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.